Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apakah jika kita mentakwil sifat Allah pasti berarti mentaktil sifat tersebut? Tidak ya. Mentaktil lebih dahsyat dari mentakwil. Ini secara umum ya. Takwil ada yang hak, ada yang batil secara umum ya. Bukan sifat Allah dulu. Kalau seluruh takwil adalah batil, tidak mungkin Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Saat ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf, mereka semua tidak tahu kalau ini Yusuf, karena pisah waktu masih kecil sekali kan. Saat mereka sujud kepada Nabi Yusuf tersebut, Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah takwil mimpiku dulu. Maksudnya apa? Tafsirnya. Jadi takwil itu ya tafsir itu. Takwil yang apa? Takwil yang hak. Di samping ada takwil yang hak, ada takwil yang batil. Takwil yang batil apa? Mentakwil hal yang gaib tadi, sifat-sifat Allah. Istawa ditakwil dengan istaula. Allah turun ke langit dunia, ditakwil yang turun rahmatnya, dan seterusnya ya. Adapun taktil tadi meniadakan seluruh sifat Allah itu ditiadakan. Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Allah turun ke langit dunia setiap seperti orang? Enggak. Allah punya tangan? Enggak. Allah punya wajah? Enggak. Itulah taktil. Ini ciri khas orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Maka sepakat ulama Ahlus Sunnah, kaum Jahmiyah adalah kafir karena menolak seluruh sifat Allah. Berarti berapa ratus ayat yang harus dicoret gitu. Kalau takwil, misalnya, apakah Allah punya tangan? Apakah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Tapi yang dimaksud tangan di situ adalah itu kira-kira. Jadi diterima tapi ditakwil. Diterima tapi ditakwil. Kalau taktil ya jelas, walaupun salah satu dari sifat taktil itu sendiri, takwil ini memang ada pembahasan dalam hal ini. Pesan apa yang ingin disampaikan sebagian besar Habib cucu Rasulullah di zaman sekarang? Pesan apa yang ingin disampaikan Habib? Ya terserah mereka mau menyampaikan pesan apa ya, kita nggak tahu ya. Mereka mau ngapain ya. Seandainya betul mereka cucu Rasulullah, seandainya betul mereka cucu Rasulullah, terus apa gitu? Terus mereka pasti benar gitu ya? Keturunan Rasulullah dengan keturunan Nabi Nuh sama apa beda? Sama kan? Beliau sama-sama Nabi, sama-sama Rasul ya kan? Apakah ada kaidah, apakah ada dalil kalau Nabi keturunannya pasti baik? Sementara sudah ada contoh, bukan keturunan Nabi, anak langsung seorang Nabi, Rasul pertama di muka bumi, Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya kafir ya. Kecuali ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
bahwa keturunanku, anak cucuku pasti berada dalam kebenaran, pasti muslim, pasti manhajnya hak, pasti, ya tentu sami'na wa ata'na. Mana dalil? Apakah di sepanjang zaman tokoh-tokoh muslim, ulama-ulama Islam semuanya anak cucu Rasulullah SAW? Kan tidak. Ya, manusia termulia di muka bumi setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar bukan keturunan beliau, Umar bukan keturunan beliau, Utsman bukan keturunan beliau, Ali cuman bantu. Ya, berarti bahwa kita disuruh mencintai Ahlul Bait keturunan beliau, betul, tapi bukan berarti bahwa mentang-mentang anak cucu Rasulullah pasti berada dalam kebenaran. Tidak ada jaminan. Setelah meninggalnya para sahabat tidak ada jaminan. Nabi tidak menjamin, kecuali Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Hasan itu, yang bergelar Al-Mahdi, yang sekarang belum muncul tentunya. Itu ada jaminan. Selain beliau mah nggak ada jaminan. Jika tidak memahami tauhid uluhiyah, konsekuensinya kita akan berbuat syirik. Lalu jika kita mentakwil sifat Allah yang aneh, apa konsekuensinya? Bisa syirik, bisa jatuh ke dalam syirik. Tapi kan kita serahkan kepada Allah. Intinya bahwa kita harus sangat super berhati-hati. Jangan sampai ada sifat-sifat Allah yang kita takwil. Jangan sampai ada sifat-sifat Allah yang kita ta'til. Jangan sampai ada sifat-sifat Allah yang kita tidak terima dengan sami'na wa ata'na. Maka mulai sekarang, setiap kali kita mendengarkan sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, sudah, nggak usah pakai dipikir, nggak usah pakai direka-reka, sami'na wa ata'na. Sebagaimana para sahabat, nggak ada satupun para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifal istiwa? Nggak ada. Ya. Sementara pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran banyak. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid, qul huwa adha, yas'alunaka an syahril haram. Ada beberapa belas, dihitung oleh Ibn Abbas kira-kira 13 atau 14, ya. Tapi tidak ada satupun yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah. Tidak ada satupun. Ini menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat betul-betul dijaga oleh Allah. Jangan sampai mereka mempunyai pemahaman yang keliru. Jangan sampai bertanya tentang sifat Allah, nggak mungkin faham. Cukup kita imani apa adanya. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.